Kita awali informasi yang pertama, Saudara Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kota Batam. Pada kesempatan ini, rombongan Komisi 9 membicarakan masalah investasi, tenaga kerja, dan pengangguran dengan pemerintah Kota Batam. Yang kedua, Pada pertemuan ini, Wakil Wali Kota menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam dari tahun 2021 hingga saat ini. Menurut Amsakar, pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2021 mencapai 4,75%. Sementara hingga triwulan ketiga 2022 ini, pertumbuhan ekonomi Batam sudah mencapai 5,6%. Dengan naiknya persentase pertumbuhan ekonomi tersebut, menandakan adanya pergerakan ekonomi dan minat investasi di Batam. Dengan demikian, Batam siap menghadapi resesi ekonomi 2023 yang banyak dikhawatirkan banyak pihak. Tumbuhnya investasi di Batam setidaknya dapat dilihat dari ketersediaan 1.880 lowongan kerja saat digelarnya Job Fair oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada pekan kemarin. kedatangan dari Komisi 9 DPR RI. Substansi kunjungan spesifik mereka untuk mendalami bagaimana persoalan investasi, kemudian persoalan ketenaga kerjaan, dan persoalan pengangguran, serta yang juga ingin didapatkan informasi dari mereka mengenai angka pengangguran. Dan tadi saya mengatakan bahwa terkait dengan resesi global 2023 yang akan datang, insya Allah Batam berada pada posisi yang terkendali, berada pada posisi yang aman. Ada sejumlah parameter untuk melihat yang menyebabkan saya berkesimpulan seperti itu. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Batam itu 2021 yang lalu cukup signifikan, 4,75%. Di triwulan 3 bahkan sudah 5,6%. Pertumbuhan ekonomi itu mengindikasikan bahwa minat investasi dan gerak ekonomi di daerah itu cukup positif. Yang kedua, saya katakan bahwa resesi global itu relatif bisa terkendali karena pada faktanya pada saat penyelenggaraan Job Fair yang lalu ada 1.600 lebih kesempatan kerja yang terbuka, dan ada 30 perusahaan yang meminta itu yang membutuhkan tenaga kerja itu menandakan bahwa investasi di daerah ini tumbuh. Terus yang ketiga, Selain iklim investasi di Batam masih sangat kondusif, perkembangan kebutuhan tenaga kerja dan tingkat PHK juga masih terkendali. Sedangkan soal pengangguran lebih disebabkan oleh tingginya pendatang dari luar daerah. Ada 3 kawasan ekonomi khusus yang sudah jalan sekarang, yaitu Nongsa Digital Park, kemudian Batam Aero City, kemudian maintenance, repair, dan overhaul. Sementara satu rencana investasi berikutnya, yaitu kek kesehatan di Sekupang, itu dalam proses. Itu juga ya 3 investasi besar yang bakal masuk itu menandakan bahwa minat terhadap Batam ini tidak berkurang. Nah, karena itu insya Allah iklim investasi Batam kondusif, perkembangan tenaga kerjanya baik, tingkat PHK-nya masih terkendali, dan soal pengangguran itu lebih diwarnai karena angka migrasi yang masuk ke daerah ini tinggi, bukan penduduk kita sendiri. Saya kira itu tadi dalam diskusi yang cukup menarik saya sampaikan, dan rekan-rekan dari DPR RI juga sangat antusias dari Komisi 9. Seraya itu saya juga memesankan kepada mereka agar yang pertama, hendaknya regulasi itu perlu ada konsistensi bagi negara untuk menjamin kesinambungan regulasi ini. Jangan sebentar-sebentar berubah, sebentar-sebentar berubah. Yang kedua, saya minta bantu agar bagaimana di Nongsa pembangunan BLK itu bisa Komisi 9 bantu ke kementerian untuk dilakukan percepatan.
Itulah beberapa hal yang kita diskusikan sekaligus. Pada kesempatan ini, Amsakar juga mempertanyakan kelanjutan pembangunan balai latihan kerja di kawasan Nongsa oleh Kementerian Tenaga Kerja yang pembangunannya terhenti sejak beberapa waktu lalu. Jika BLK tersebut terrealisasi, maka dapat berpengaruh terhadap ketersediaan SDM di Batam. Bangun Selendra melaporkan dari Batam.